Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Bapak Obed Adi Nugroho di dalam pembelajaran PPKN. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita masih membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang pertama satu, wilayah, kedua, warga negara. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan lebih spesifik membahas ketentuan Undang-Undang Dasar berkaitan dengan yang namanya pertahanan dan keamanan serta kerukunan di dalam umat beragama. Jadi kita akan membahas tentang kedua hal tersebut, bagaimana sebetulnya pertahanan dan keamanan di Indonesia itu dapat dilakukan dengan baik, yang berorientasi kepada tujuan nasional, dan bagaimana kita sebagai warga negara yang baik dapat menjaga kerukunan baik itu di dalam internal umat beragama, yaitu sesama agama, kemudian antar umat beragama, dan juga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Baik, adapun indikator di dalam pencapaian kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini adalah pertama satu, siswa dapat menganalisis tentang kemerdekaan dalam kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kemudian yang kedua, siswa juga dapat menganalisis sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia baik dari dalam maupun dari luar. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kerukunan di dalam umat beragama yang ada di Indonesia. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hal tersebut, kita akan melihat sekilas dulu atau selayang pandang bagaimana sih sebetulnya negara yang ada di dunia ini memandang tentang agama, memandang tentang pentingnya atau urgensinya agama itu di dalam sebuah negara. Nah, ada tiga pandangan. Yang pertama adalah negara agama. Negara agama yaitu adalah sebuah eh, pandangan ataupun pengelolaan negara di mana negara tersebut itu dikelola, diatur, diperintah ataupun digerakkan roda pemerintahannya itu berdasarkan pada nilai-nilai agama tertentu. Nah, jadi di dalam sebuah negara ini ada yang namanya negara yang itu disebut sebagai negara agama gitu. Contohnya apa? Misalnya kalau kita lihat di Asia, khususnya Asia Tenggara, Malaysia, Brunei Darussalam itu adalah negara agama, di mana dua negara tersebut menggunakan yang namanya ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan juga hadis itu sebagai dasar di dalam pengaturan negara. Kemudian kalau di Eropa kita bisa melihat negara Vatikan itu juga sebagai negara agama, di mana Vatikan ini sebagai pusat pemerintahan eh, agama Katolik gitu. Di mana ini adalah sebagai pusatnya, di mana ketentuan-ketentuan di agama Katolik ini menjadi dasar di dalam pengelolaan negara tersebut. Kemudian yang kedua, ada yang namanya negara sekuler. Nah, negara sekuler ini adalah sebuah negara yang mana rakyatnya atau warga negaranya ini diberikan kebebasan, boleh beragama atau tidak. Jadi agama ini menjadi sebuah hal yang tidak wajib gitu bagi warga negaranya. Nah, negara sekuler ini umumnya dapat kita temukan di negara-negara khususnya di belahan Eropa, Australia, dan juga di Amerika.
Kemudian yang ketiga adalah negara berketuhanan. Nah, ini cukup unik negara berketuhanan ini. Kenapa? Karena negara berketuhanan ini tidak didasarkan pada ajaran satu agama tertentu, tetapi negara yang menganut prinsip ini mengharuskan masyarakatnya atau warganya untuk berkeyakinan kepada Tuhan. Dalam arti warga negaranya harus memiliki yang namanya sebuah agama. Nah, negara mana yang menganut prinsip negara berketuhanan ini? Tentu kita semua bisa menyimpulkan dan juga bisa menebak, yaitu negara kita, Indonesia. Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Nah, ini adalah peta tentang 3 pandangan negara tersebut berdasarkan agama. Yang pertama adalah tadi ya, negara tanpa agama atau negara sekuler. Kalau kita lihat di layar, di situ negara-negara yang berada di Eropa, kemudian Australia, kemudian Amerika, itu dan juga beberapa di Afrika itu adalah negara-negara sekuler, di mana negara tidak mewajibkan masyarakatnya atau warga negaranya untuk berkeyakinan atau memiliki agama. Sehingga banyak sekali diketemukan orang-orang yang ateis gitu atau orang-orang yang tidak percaya terhadap adanya Tuhan. Kemudian yang kedua adalah negara berdasarkan pada agama atau countries with state religion. Ini kita bisa temukan ya di beberapa negara. Ini jumlahnya sedikit dibandingkan dengan negara sekuler. Yang pertama kita bisa melihat di daerah Asia ya, Asia Timur Tengah, itu Jazirah Arab, itu tentu banyak sekali negara agama. Arab Saudi, kemudian Bahrain, Qatar, dan lain sebagainya. Kemudian di Asia Tenggara kita juga bisa menemukan di situ ada Brunei Darussalam, kemudian ada juga Malaysia, dan Thailand itu juga ternyata negara agama, yaitu negara berdasarkan ajaran-ajaran Buddha. Nah, kemudian yang terakhir adalah ambiguous of without data. Nah, ini bisa kita lihat adalah sebuah negara yang tidak dikategorikan di 2 kelompok tersebut. Nah, salah satunya adalah negara berketuhanan, yaitu Indonesia. Jadi di situ digambarkan dengan negara yang berwarna abu-abu. Nah, Indonesia termasuk di golongan yang ketiga tersebut, yaitu negara yang berdasarkan pada ketuhanan. Jadi beragama itu menjadi sebuah hal yang wajib hukumnya bagi setiap warga negara. Nah, kemudian apa sih pandangan Indonesia tentang agama? Apa pentingnya agama itu bagi Indonesia? Nah, yang pertama, kita bisa lihat bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang berketuhanan. Itu dapat kita lihat itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di dalam pembukaan ini di dalamnya terdapat yang namanya Pancasila sebagai Welsang. Kalau menurut Soekarno itu sebagai pandangan hidup dan juga sebagai fundamen atau sebagai dasar negara. Nah, anak-anakku semuanya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tercermin yang namanya sila-sila Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Dan pembukaan yang sekarang kita mengenal bahwa sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Negara harus dijalankan berdasarkan pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai keyakinan terhadap Tuhan. Dan itu juga berimplikasi atau berdampak kepada warga negara wajib untuk berkeyakinan terhadap Tuhan dengan memiliki agama. Tetapi jika kita melihat ke belakang, sebetulnya bunyi dari
sila pertama Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekarang ini bunyinya tidak seperti itu. Nah, sebelum pembukaan Undang-Undang Dasar ini disahkan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI, di tanggal 227 Juni, Panitia 9 itu sudah membuat yang namanya istilahnya apa ya, blueprint lah ya, atau rancangan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dan itu dinamakan dengan Piagam Jakarta. Nah, di mana bunyi sila pertama dari Pancasila yang dibuat oleh Panitia 9 itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, sebetulnya bunyi dari sila Pancasila yang dirumuskan ataupun disempurnakan oleh Panitia 9 yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta ini merujuk kepada usulan dari Soekarno. Nah, jadi ketika sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, itu kan ada 3 tokoh yang mengusulkan tentang dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan yang terakhir adalah Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, di mana Soekarno mengusulkan untuk dasar negara itu ada 5. Yang pertama adalah kebangsaan, yang kedua adalah internasionalisme atau kemanusiaan, kemudian yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi yang diusulkan Soekarno itu sebenarnya ada yang namanya nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tetapi kemudian di dalam Piagam Jakarta yang disempurnakan oleh Panitia 9, usulan Soekarno tadi kemudian disempurnakan lagi dan menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta tersebut. Nah, tetapi uniknya adalah ketuhanan yang Maha Esa ternyata di dalam Piagam Jakarta itu tidak dimuat gitu. Tapi diganti dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, saya sendiri berpendapat atau berpikiran kenapa kok usulan dari Soekarno ini yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang menurut Soekarno itu ditempatkan di sila yang terakhir yaitu sila kelima di dalam Piagam Jakarta tidak dimasukkan. Kemungkinan besar ini karena mengingat ya secara demografi atau secara kependudukan bahwasanya masyarakat Indonesia itu mayoritas adalah beragama Islam. Sehingga untuk dasar berkaitan dengan ketuhanan didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Kemudian oleh Panitia 9 disepakati hal tersebut. Kemudian keluarlah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni dan kemudian disepakati oleh BPU PKI. Tetapi kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI terjadi yang namanya sebuah peristiwa unik menurut saya, di mana bunyi dari sila pertama Pancasila yang sudah disepakati oleh Panitia 9 di dalam Piagam Jakarta kemudian diubah lagi kembali ke usulan Soekarno yaitu ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nah, ini cukup unik kenapa? Karena pada saat itu juga ketika akan disahkan 18 Agustus tahun 1945 pada sidang PPKI di daerah Pejambon di mana Soekarno kemudian Muhammad Hatta yang notabene adalah kelompok-kelompok nasionalis itu mengundang para kelompok ataupun golongan Islamis pada saat itu ada Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo dan juga Teku Muhammad Hasan untuk istilahnya merundingkan kembali begitu. Bisa tidak ya kemungkinan sila pertama Pancasila ini diubah gitu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketika perundingan ini cukup alot ya, kenapa? Karena notabene
mereka yang diundang ini adalah para tokoh-tokoh Islam begitu, organisasi Islam besar pada saat itu. Ada dari Muhammadiyah, kemudian ada NU dan dari kelompok organisasi Islam besar lainnya begitu. Sehingga cukup alot perdebatannya. Tetapi karena mengingat bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang tidak hanya terdiri dari agama Islam saja meskipun mayoritas, tetapi ada agama-agama lain, dan kemudian para tokoh-tokoh ini pandangan ke depan atau visi ke depannya adalah mengacu atau merujuk kepada persatuan dan kesatuan, sehingga para tokoh-tokoh dari Islamisme ini kemudian mau legowo atau mau untuk mengesampingkan kehendak pribadinya untuk kepentingan bersama. Kemudian digantilah sila pertama Pancasila ini kembali ke rumusan Soekarno, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sini apa yang bisa kita pelajari? Bahwasanya meskipun mereka itu berasal dari kelompok mayoritas, yaitu agama Islam, tetapi para tokoh-tokoh ini seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan juga Teguh Muhammad Hasan yang mewakili seluruh umat Islam yang ada di Indonesia mau untuk mengesampingkan kepentingan pribadinya demi kepentingan masyarakat Indonesia. Nah, kita harus mengapresiasi ya eh, keputusan ini dan juga sikap legowo dari eh, tokoh-tokoh dari golongan Islam ini. Gitu. Nah, untuk itu mari seharusnya kita sebagai warga negara yang baik mengingat tetapi juga mengamalkan sikap-sikap dan juga tindakan-tindakan yang toleran gitu terhadap keberagaman, terhadap pluralisme yang ada di Indonesia. Tidak hanya saja pluralisme dalam hal agama, tetapi juga dalam hal-hal lain, misalnya seperti suku, agama, ras, pendapat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa konsekuensinya Indonesia itu sebagai negara yang berdasarkan pada ketuhanan? Yang pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap para pemeluk agama. Karena Indonesia itu berdasarkan pada ketuhanan, di mana Indonesia itu tidak merujuk kepada satu ajaran agama tertentu. Oleh karena itu, maka negara harus mengakui adanya pengakuan yang sama terhadap bagi para pemeluk agama yang ada di Indonesia. Tidak boleh ada yang namanya tindakan ataupun perilaku, bahkan kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasikan kelompok agama tertentu. Kemudian yang kedua, setiap pemeluk agama memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam negara dan juga pemerintahan. Ini juga harus ditekankan ataupun dijamin oleh negara bahwasanya seluruh warga negara, apapun itu agamanya, itu boleh untuk mendapatkan haknya dan juga mendapatkan kewajiban yang sama. Gitu. Misalnya di dalam bidang politik, apapun agamanya, seseorang itu boleh yang namanya ikut berkontestasi di dalam dunia politik. Entah itu di dalam kekuasaan legislatif, misalnya menjadi anggota DPR, DPRD, DPD, dan lain sebagainya, maupun di dalam kekuasaan-kekuasaan lain, baik itu yudikatif, termasuk kekuasaan eksekutif. Itu misalnya adalah mungkin seperti kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, bahkan presiden sekalipun. Jadi di dalam konstitusi tidak mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden itu beragama tertentu untuk bisa mencalonkan diri. Jadi secara konstitusi siapapun itu boleh menjadi presiden, apapun agamanya. Dan itu dijamin oleh konstitusi. Yang menentukan terpilih atau tidaknya adalah masyarakat Indonesia itu sendiri melalui yang namanya pesta demokrasi pemilu. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan otonom untuk mengadakan perubahan agama. Jadi seseorang
warga negara itu boleh untuk berkeyakinan ataupun memiliki kepercayaan terhadap agama tertentu, termasuk berpindah agama. Nah, itu boleh. Secara konstitusi, orang lain itu tidak boleh menghalangi seseorang itu untuk yang namanya mengganti agamanya atau berpindah keyakinannya. Dan tidak boleh juga ada yang namanya sebuah tindakan persekusi, pembulian atau penganiayaan jika seseorang itu berpindah agama. Kenapa? Karena itu adalah hak asasi bagi setiap orang. Itu adalah keyakinan bagi setiap orang dan seseorang tidak boleh memaksakan seseorang itu untuk pindah agamanya itu karena atas dasar paksaan, tetapi itu karena atas dasar kehendak pribadi dari seseorang. Kemudian yang terakhir, kebebasan otonom dalam beribadah dan mendapat perlindungan hukum. Nah, ini juga harus dijamin oleh setiap pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada setiap warga negara yang itu akan melaksanakan peribadatan dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi seluruh pemeluk agama yang ada di Indonesia. Jadi sebetulnya tidak boleh ada lagi yang namanya penutupan rumah ibadah secara secara paksa oleh pihak-pihak tertentu, oleh negara, bahkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Begitu. Nah, tetapi juga tidak boleh juga ada yang namanya pengusiran, adanya sebuah tindakan ataupun kegiatan keagamaan. Begitu. Asalkan ya itu tidak melanggar hukum, melanggar konstitusi, ataupun mengganggu yang namanya ketertiban umum. Nah, jadi kita sebagai warga negara wajib hukumnya untuk menghormati keyakinan atau kepercayaan dari orang lain yang berbeda agama. Nah, jadi di dalam penghormatan terhadap umat beragama lain yang ada di Indonesia untuk menjaga kerukunan itu ditekankan kepada 3 prinsip begitu, yang namanya tri kerukunan. Yang pertama yaitu kerukunan di dalam internal beragama, jadi harus ada yang namanya toleransi, kemudian saling menghormati antar sesama orang yang agamanya sama. Misalnya ya, kita bisa melihat ketika peristiwa penentuan awal puasa, biasanya kan ada perbedaan pendapat ya, entah itu antara kelompok NU atau Muhammadiyah atau kelompok Islam lainnya terhadap penentuan kapan awal dari puasa begitu. Ada yang menggunakan metode Ruqyatul Hilal, kemudian ada yang menggunakan hisab dan ruqyah begitu. Nah, itu adalah cara-cara yang dibenarkan ya di dalam agama Islam begitu. Dan perbedaan itu bukanlah suatu hal yang prinsip begitu. Nah, jadi sebuah perbedaan itu bisa ditoleransi apabila itu tidak melanggar ajaran-ajaran agama. Itu bisa ditoleransi. Tetapi jika itu melanggar yang namanya nilai-nilai agama, itu perlu ditentang, itu perlu diselesaikan, bahkan ditolak, termasuk adanya aliran-aliran sesat begitu. Kemudian yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Kalau yang awal tadi kerukunan di sesama umat beragama, kalau yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Nah, kita mengenal di Indonesia itu ada 6 agama besar gitu, atau 6 agama yang secara hukum itu dilindungi ya, ataupun dihormati oleh pemerintah dan juga umat beragama yang lain, yaitu ada Islam, kemudian ada Katolik, kemudian ada Kristen Protestan, ada Hindu, ada Buddha, dan juga ada Konghucu. Nah, kita sebagai umat beragama yang berbeda-beda itu janganlah mencari yang namanya perbedaan ya,
sehingga munculnya sebuah pertentangan. Dan kemudian jangan juga mengadukan atau mencampur adukan ajaran-ajaran agama gitu. Biarlah masing-masing agama itu berjalan sebagaimana kepercayaannya atau keyakinannya gitu. Bagian kita sebagai warga negara adalah menghormati keyakinan tersebut. Dan kita kemudian juga mencari apa sih yang menjadi persamaan kita dengan agama-agama yang lain begitu. Dan saya yakin pasti semua agama itu mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan, mengajarkan tentang eh, nilai-nilai yang mengarah kepada persatuan dan juga kesatuan, bukan kepada perpecahan gitu. Jadi itu mungkin hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Kemudian yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, kita juga harus menghormati ya yang namanya kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah begitu. Jadi bukan atas dasar fanatisme, kemudian saya lebih mempercayai apa yang saya yakini begitu sehingga mengesampingkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah begitu. Jadi selain kita harus menaati ajaran agama kita, tetapi kita juga harus menghormati pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu dalam tanda kutip adalah wakil Tuhan untuk menjalankan kekuasaan. Gitu. Jadi pemerintah itu diberikan amanah oleh Tuhan untuk mengatur warga negaranya. Dan kita juga wajib untuk menghormati pemerintah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang dibuatnya. Misalnya ya, ketika masa pandemi sekarang ini, nah jika kita tahu bahwasanya di dalam PPKM level 3 atau level 4 begitu, pemerintah sudah melarang yang namanya ibadah secara komunal atau berjamaah. Ya maka wajib hukumnya bagi kita untuk menaati itu. Nah ini juga perlu kita pahami bahwasanya pemerintah itu tidak melarang orang untuk beragama atau menjalankan ibadahnya. Yang dilarang atau dibatasi adalah caranya. Jika misalnya pada hari Jumat diselenggarakan sholat Jumat secara berjamaah, kemudian ketika hari Minggu ada yang namanya misa atau kebaktian bersama. Nah itu diganti dengan ibadah di rumah saja secara pribadi. Nah kita wajib untuk menaati itu sebagai bentuk kita warga negara yang taat hukum. Nah, kemudian kita akan menginjak tentang substansi pertahanan dan juga keamanan negara. Nah, pertahanan negara itu adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan juga negara. Jadi pertahanan negara ini lebih merujuk kepada usaha-usaha untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia dari segala bentuk ancaman. Baik itu ancaman yang bersifatnya militer dan yang bersifat non-militer. Nah, apa itu ancaman bersifat militer? Contohnya ya misalnya ada negara asing ya yang memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Contohnya beberapa minggu yang lalu kita digemparkan kembali Cina itu dengan kapal Coast Guard-nya bahkan kapal induk militernya itu memasuki wilayah Laut Natuna. Nah, ini adalah ancaman militer. Kenapa? Karena Cina itu mengklaim bahwa Natuna itu menjadi wilayahnya. Gitu. Tetapi sebagaimana yang sudah kita pelajari ya di dalam PBB, UNCLOS, United Nations Commission Law of the Sea, atau komite atau Badan Laut Internasional itu menyepakati bahwa Natuna itu adalah wilayah Indonesia. Gitu. Nah, ketika ada kapal asing masuk ke wilayah Indonesia itu merupakan ancaman militer. Kita tidak tahu apakah negara tersebut
mungkin akan melakukan spionase atau pemata-mataan atau mungkin mencari titik lemah dari negara kita sehingga pada suatu saat negara tersebut bisa menyerang negara kita dengan kekuatan militernya begitu. Nah, ancaman militer selain menggunakan apa namanya kekuatan militer seperti kapal perang, alutsista dan lain sebagainya, bisa juga menggunakan kecanggihan teknologi. Misalnya menggunakan kapal ataupun bukan kapal ya, tetapi pesawat tanpa awak, ya, seperti drone. Nah, itu juga merupakan ancaman militer. Kemudian peretasan web-web negara. Nah, ini sering sekali ya kita alami begitu. Terjadi peretasan web resmi negara, entah itu kementerian ataupun web-web negara lain sebagainya. Yang itu penting misalnya seperti web dari BIN, Badan Intelijen Negara, kemudian mungkin web dari kepolisian atau web dari TNI dan lain sebagainya. Ketika ada serangan pencurian data seperti itu akan sangat berbahaya sekali. Apalagi sampai pihak asing itu mengetahui berkaitan dengan jumlah kekuatan militer kita, kemudian apa saja titik-titik kelemahannya, itu sangat berbahaya bagi negara kita. Nah, kemudian keamanan itu adalah sebuah upaya untuk menjaga ketertiban masyarakat itu agar tercipta sebuah kondisi yang dinamis sehingga terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan mengulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Kalau kedaulatan tadi sifatnya lebih ke luar dalam artian menjaga Indonesia dari ancaman-ancaman dari luar, termasuk juga batas-batas wilayah atau yurisdiksi, dan itu menjadi wewenang dari TNI. Kalau keamanan tujuannya lebih kepada menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban di internal masyarakat Indonesia, dan ini menjadi ranah ataupun wewenang dari pihak kepolisian atau Polri begitu. Nah, kemudian apa sih perlunya sistem pertahanan dan keamanan negara itu? Yang pertama adalah sistem pertahanan dan keamanan itu dibentuk dalam rangka mencapai yang namanya tujuan nasional bangsa Indonesia. Kita bisa melihat di alinea yang keempat itu termuat tujuan nasional, yaitu apa? Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi ini adalah tujuan nasional, yaitu untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, ini kemudian dipraktiskan dalam bentuk produk-produk hukum, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Kemudian yang kedua, letak geografis Indonesia yang strategis tetapi sekaligus rawan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya secara geografis Indonesia ini terletak di antara dua benua ya, Asia dan juga Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan kata lain, Indonesia berada di posisi silang. Belahan bumi utara ketika mau ke belahan bumi selatan, maka harus melewati Indonesia. Begitu juga belahan bumi selatan, jika ingin ke belahan bumi utara harus melewati Indonesia. Sehingga Indonesia ini menjadi negara yang itu sangat ramai sekali jalur peredaran lautnya. Begitu. Nah, ini menjadi sebuah hal positif di mana ini bisa menjadi sumber devisa atau pendapatan. Jadi ketika ada kapal-kapal asing yang masuk Indonesia untuk lewat di dalam proses perdagangan, maka itu akan dikenai pajak. Nah, ini bisa masuk ke pendapatan atau devisa Indonesia.
Kemudian dari segi sumber daya laut, Indonesia juga sangat beragam sekali kekayaan hayatinya gitu. Sehingga tidak jarang banyak kapal-kapal asing secara ilegal masuk ke Indonesia untuk mencuri kekayaan laut Indonesia begitu. Di sisi lain, secara negatif tadi ya, banyak kapal asing yang masuk untuk mencuri ikan di Indonesia, tetapi di sisi lain juga itu juga rawan, yaitu apa? Rawan yang namanya pelanggaran jurisdiksi atau batas wilayah, baik untuk kepentingan ekonomi, misalnya tadi pencurian ikan, tetapi juga untuk kepentingan militer, gitu. Entah itu kegiatan mata-mata atau spionase, atau eh, untuk tujuan militer lainnya. Kemudian yang ketiga, sebagai upaya mencegah faham radikalisme, terorisme, dan separatisme. Jadi gerakan atau faham radikalisme maupun terorisme, kemunculannya itu tidak hanya saja sekarang ini. Kalau kita lihat di dalam peristiwa sejarah ya, tetapi sudah ada bahkan ketika masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Contohnya seperti DITII. Nah, itu sudah mulai muncul tahun 49 oleh Kartosuwiryo. Kemudian PKI itu tahun 26 sampai tahun 65. Kemudian ada juga gerakan-gerakan separatisme seperti Organisasi Papua Merdeka, OPM, GAM, kemudian Republik Maluku Serikat atau RMS begitu. Nah, jadi kita perlu mewaspadai sebetulnya adanya gerakan-gerakan seperti ini gitu. Gerakan-gerakan radikalisme dan gerakan-gerakan terorisme dan juga gerakan-gerakan separatisme. Nah, meskipun gerakan-gerakan seperti ini misalnya ya, radikalisme kemudian komunisme itu tidak terlihat begitu, tetapi itu bisa kita lihat pergerakannya secara apa ya, secara tersembunyi atau secara underground begitu. Entah melalui kebijakan-kebijakan mungkin ataupun melalui bidang-bidang pendidikan, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Nah, kita perlu mewaspadai gerakan-gerakan seperti ini gitu. Kemudian ini adalah aktor pelaksana di dalam pertahanan dan juga keamanan negara. Yang jelas yang pertama adalah TNI. Itu sudah disebutkan di dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Nah, kalian bisa baca sendiri untuk aturan lebih lanjutnya. Kemudian ada kepolisian atau Polri. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada pasal 2 ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi di dalam pasal 30 ayat 1. Kemudian ada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Nah, adanya sinergitas ataupun kekuatan terpadu antara TNI, Polri, dan juga masyarakat, inilah yang menjadi doktrin ataupun sistem pertahanan kita yang disebut dengan Sishan Kamrata atau sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi Sishan Kamrata itu adalah sebuah doktrin militer yang menekankan kepada adanya kekuatan terpadu antara militer dan juga non-militer. Gitu. Nah, Sishan Kamrata ini memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama adalah kerakyatan, yang kedua kesemestaan, dan yang terakhir adalah kewilayahan. Kerakyatan artinya pertahanan dan keamanan itu diabdikan oleh dan untuk rakyat. Jadi pertahanan keamanan rakyat semesta itu dilakukan oleh rakyat itu sendiri, gitu. Nah, tetapi juga ditujukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kesemestaan. Kesemestaan itu berarti seluruh sumber daya nasional itu didaya gunakan atau digunakan bagi upaya pertahanan. Nah, makanya di dalam APBN kita ada yang namanya alokasi anggaran untuk pertahanan dan keamanan ini sebagai wujud dari kesemestaan itu. Sumber daya nasional termasuk sumber daya ekonomi itu harus dialokasikan juga untuk kepentingan pertahanan dan juga
keamanan, yang itu nanti digunakan untuk misalnya ya membeli alutsista, utama sistem pertahanan, kemudian untuk memberikan ataupun sebagai alokasi pendanaan proyek-proyek militer, kemudian untuk menggaji polisi dan juga TNI itu menjadi ciri dari adanya kesemestaan tadi. Kemudian yang ketiga adalah kewilayahan. Artinya Hankam atau pertahanan keamanan itu dilaksanakan itu menyebar seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan kondisi geografis negara. Jadi seluruh wilayah Indonesia itu harus dijaga atau harus dipertahankan pertahanan dan juga keamanannya. Apalagi mengingat Indonesia adalah negara maritim, di mana wilayah Indonesia secara perairan itu sangat luas, dan Indonesia juga berbatasan dengan banyak negara, sehingga rawan sekali yang namanya adanya kegiatan pelanggaran yurisdiksi atau batas-batas negara. Jadi sebetulnya penting ya untuk meningkatkan pertahanan laut Indonesia itu dengan menempatkan kapal-kapal militer, kapal-kapal Coast Guard begitu, bahkan kapal induk begitu di setiap titik-titik rawan di wilayah Indonesia gitu. Misalnya ya seperti Blok Natuna tadi gitu. Di mana rawan sekali yang namanya pelanggaran batas wilayah perairan. Nah, kemudian langkah praktis apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk menjaga pertahanan dan juga keamanan negara? Yang pertama adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi pendidikan kewarganegaraan ini adalah sebuah cara melalui kegiatan pendidikan, baik itu formal, non formal maupun informal sebetulnya, untuk menanamkan rasa cinta tanah air gitu, kepada warga negara. Gitu. Dengan kalian memahami apa sih pentingnya pertahanan dan keamanan itu, kemudian bagaimana caranya, apa pentingnya, dan juga bagaimana saya sebagai pelajar untuk menjaga pertahanan keamanan negara, ini menjadi sebuah hal yang penting bagi kalian untuk menumbuhkan yang namanya rasa cinta tanah air dan juga rasa patriotisme. Kemudian yang kedua adalah melalui pelatihan dasar kepemimpinan, yaitu sebuah kegiatan pelatihan yang itu dilaksanakan oleh militer umumnya kepada masyarakat sipil. Nah, biasanya ini diberikan kepada pelajar, kemudian bisa kepada aparatur sipil negara atau ASN begitu, kemudian kepada mahasiswa gitu. Nah, itu contohnya ya ada kegiatan unit mahasiswa itu namanya Menwa, Resimen Mahasiswa. Jadi Resimen Mahasiswa itu adalah sebuah kegiatan organisasi kemahasiswaan atau ormawa yang itu bergerak di dalam bidang militer. Jadi mereka itu sering latihan-latihan militer begitu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, patriotisme bagi para anggotanya. Nah, kemudian mengabdikan diri sebagai TNI dan juga Polri, jelas ini adalah bentuk nyata dari menjaga pertahanan dan juga keamanan negara. Kemudian yang terakhir adalah pengabdian secara profesi. Jadi perlu diingat untuk bisa menjaga pertahanan dan keamanan negara, kalian tidak harus berprofesi menjadi TNI atau Polri, tetapi kalian bisa berprofesi sebagaimana passion kalian untuk menjaga peranan keamanan negara. Misalnya ya, kalian memiliki cita-cita ya, eh, karena kalian mungkin bidang kesehatan, kalian bisa menjadi seorang ahli obat-obatan atau ahli farmakologi begitu untuk mengabdikan diri kalian, melakukan riset atau penelitian berkaitan dengan obat-obatan yang itu dapat berguna untuk seluruh masyarakat Indonesia. Misalnya kalian juga punya cita-cita sebagai seorang teknisi gitu, teknisi ataupun ahli di dalam bidang teknik, entah teknik perkapalan atau teknik eh, dirgantara atau teknik otomotif yang lain sebagainya, kalian bisa membuat sebuah alat transportasi pertahanan dan keamanan itu baik darat, laut maupun udara, dan kalian juga bisa ikut berkontribusi dalam pertahanan keamanan negara melalui profesi-profesi yang lain gitu. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada hari ini.
Sampai berjumpa di pembelajaran PPKN berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.